Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Apa kabar? Kelas 7. Kali ini kita mau belajar mengenai tentang aksara Jawa. Nah, sebelumnya Bu Irma minta kalian menyiapkan untuk mempersiapkan dulu ya. Yang pertama, tolong disiapkan alat tulisnya. Yang kedua, siapkan juga buku bahasa Jawanya. Nah, kalau sudah, belum. Ya, kalau belum, Bu Irma tunggu. Silakan disiapkan alat tulisnya juga bukunya. Karena kita mau belajar juga sekalian praktek biar kita tahu apa sih aksara Jawa, karena dari yang tugas Bu Irma kirim kemarin sebagian besar sudah tahu sih, karena kan di SD juga sudah diajarkan. Tapi kali ini kita mau belajar tentang pasangan. Apa itu? Oke, kita lanjut. Nah, aksara Jawa ini disebut juga dengan aksara legena. Apa sih aksara legena itu? Aksara legena itu yaiku aksara kang isih muda utawa durung nganggo sandangan. Aksara legenda cacahe ana 20. Ayo 20 itu berapa? Ya, 20 itu cacahe ada 20. Aksara legena uga diarani aksara denta wijaya. Tembung denta tegese untu lan wianjana tegese aksara. Dadi teges legune tembung denta wijayana yaiku aksara untu. Ananging aksara denta wianjana lumrahe ditegese caraan. Aksara caraan. Apa iku aksara caraan? Yaiku urut-urutane aksara Jawa wiwit H nganti tekan Ngo. Nah, apa saja sih aksara caraan itu? Ya, mari kita lihat. Kalian sudah tahu pastinya aksara Jawa utawa aksara caraan. Yang pertama apa? Ya, yang pertama ada H. Pasti tahu ya. Yang kedua ada No. Yang ketiga ada Co. Yang ketiga ada Ro. Dan yang kelima ada Ko. Nah, biar enggak bingung, Bu Irma tulis dulu. No, Co, Ro, Ko. Terus apa lagi ya? Selanjutnya, iya, ada Do. Ada To. Ada So. Ada Wo. Ada Lo. Kemudian selanjutnya setelah ini ada Po, ada Do, tapi donya beda ya. Kalau do yang ini tanpa H, kalau do yang ini ada hanya. Kemudian ada Jo, ada Yo, ada Nyo. Dan yang ke-16 ada Mo, ada Go, ada Bo, ada To, dan ada Ngo.
Nah, ini semua yang dinamakan dengan aksara carakan. 20 aksara ini pasti kita sudah tahu ya. Kemudian bagaimana ketika kita mau menulis aksara, jangan lupa ada sandangan-sandangan juga yang harus kita perhatikan. Sandangan apa saja itu? Kemarin kalau kalian sudah buka buku materi aksara Jawa pasti sebagian sudah tahu ya yang namanya sandangan. Sandangan itu dibagi ada 3. Sebenarnya sandangan itu ada 3 loh ya. Apa saja sandangan itu? Yang pertama ada sandangan swara. Nah, ada sandangan swara. Yang termasuk sandangan swara di dalamnya itu ada wulu. Ayo, wulu bagaimana wulu? Bentuknya bagaimana ya? Wulu ini kecil. Kira-kira wulu ini untuk huruf apa ya? Untuk menyandangi jadi huruf apa? Ya, huruf I. Contoh. Pipi. Nah, kita mau bikin aksara Jawa pipi. Jangan lupa setiap menulis aksara Jawa selalu diawali dengan adek-adek. Nah, pipi. Nah, letaknya di atas ini dan diakhiri dengan titik. Jadi selalu diusahakan setiap kali menulis aksara Jawa diawali dengan adek-adek dan titik. Nah, ini bacanya pipi. Ini yang pertama ada wulu. Yang kedua ada pepet. Pepet gunanya untuk apa? Yuk. Nah, pepet ini gunanya untuk E. Pepet ini seperti wulu tapi lebih besar. Ini adalah untuk E. E-nya kalau di Jawa ada E, ada E. Kalau pepet ini untuk E. Nah, contohnya kita mau nulis sepi. Nah, jangan lupa adek-adek sepi. Pepetnya taruh di atas. Nah, sepi. Nah, ini bacanya sepi. Se-nya pakai pepet, I-nya pakai wulu. Itu bacanya sepi. Kemudian yang ketiga, aksara swara yang ketiga ada suku. Yuk, suku ini untuk apa? Ya, suku ini untuk U. Nih, suku bentuknya yang namanya suku mirip kayak huruf U. Contohnya, kalau kita mau menulis suruh. Suruh, ayo siapa yang tahu suruh itu apa? Kalau kalian biasa makan pakai sendok dari daun pisang itu namanya suruh. Jangan lupa adek-adeknya suruh. Nah, ini bacanya suruh. Itu untuk suku. Kemudian yang keempat, aksara swara selanjutnya ada taling. Taling ini untuk apa ya? Nah, taling ini untuk E. Tadi kalau pepet itu untuk E, kalau taling ini untuk E. Bedakannya bagaimana ya antara E sama E? Gini. Empet. E untuk pepet. Leng. Eleng. Nah, leng untuk taling. Tuh. Misalnya kita mau menulis, taling ini bentuknya seperti M tapi lurus ke bawah. Letaknya di sebelum kata yang mau dikasih huruf E. Misalnya ini. Dede. Kita mau nulis dede, jangan lupa adek-adek kasih dulu taling di depannya, baru kita nulis D, taling lagi,
D lagi. Titik. Nah, ini bacanya DD. Nah, ini ya. Taling untuk DD. Kemudian yang kelima, aksara swara yang kelima. Tadi sudah ada wulu, pepet, suku, taling, dan yang kelima ada yang namanya taling tarung. Taling tarung ini untuk apa ya? Ya, untuk O. Taling tarung ini bentuknya taling biasa. Tarungnya itu seperti angka 2 tapi bulat. Nah, misalnya kita mau nulis coro. Taling tarung untuk coro. Taling tarung. Ro, karena ini dua suku kata yang berbeda, maka taling tarung yang kita letakkan bukan seperti ini loh ya. Bukan, contohnya bukan seperti ini. Ini contoh yang salah. Coro habis itu baru dikasih taling tarung. Ini bukan seperti ini ya. Ini contoh yang salah. Tapi kalau mau menulis coro, maka suku kata dikasih taling tarung sendiri, suku kata berikutnya juga taling tarung sendiri. Nah, seperti ini. Ini baru bacanya coro. Itu aksara sandangan swara yang pertama. Kemudian yang kedua tadi, yang pertama ada sandangan swara, yang kedua ada sandangan panyigek wanda. Wondo itu kata, panyigek itu mati. Jadi sandangan panyigek wondo itu sandangan untuk mematikan suku kata. Misalnya, nah langsung kita bahas saja ya. Yang pertama itu ada weknyan. Ayo, siapa yang tahu weknyan itu untuk apa? Ayo. Nah, weknyan itu untuk akhiran huruf H. Bentuknya seperti angka 2, tapi punya buntut. Nah, misalnya kita mau nulis sawah. Nah, sawah. Adek-adek. Sawah. Hanya tidak pakai huruf ho di pangku, bukan, tapi pakainya weknyan. Nah, seperti ini. Ini bacanya sawah. Nah, kemudian selain weknyan, yang kedua itu ada layar. Ayo, layar untuk apa? Nah, layar ini untuk akhiran R. Aksaranya cuman crit gitu saja di atas kata. Misalnya kita mau menulis pikir, seperti ini. Adek-adek, jangan lupa pikir. Nah, ini karena sudah ada itu, tinggal di sebelahnya wulu. Nah, ini bacanya sudah pikir. Oke, sampai saat ini mudeng nggak ya? Semoga mudeng. Harus mudeng. Nah, oke, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, panyigek wondo selanjutnya. Yang ketiga itu ada cecak. Bukan cicak-cicak di dinding loh ya. Cecak ini untuk akhiran apa? Nah, akhiran NG. Bentuknya seperti ini. Nah, misalnya kita mau nulis kucing. Seperti ini penulisannya kucing. Ko dapat suku untuk ku. Co dapat
Wulu untuk I, kemudian untuk NG-nya tinggal kita kasih cecak. Nah, seperti ini. Ini bacanya kucing. Kemudian, aksara Panyegekuwanda selanjutnya itu ada pangkon. Nah, pasti sudah tahu pangkon itu untuk apa. Ya, pangkon ini untuk mematikan semua huruf mati yang ada di akhir kata. Nih, bentuknya seperti ini. Misalnya kita mau menulis tutup. Nah, tutup ini kalau P ini kan nggak ada ya, nggak ada akhiran sandangan untuk P, makanya untuk tutup ini kita pakainya pangkon. Nulisnya bagaimana ya? Adek-adek. Tuh. Untuk P kita tulis biasa P pakai po, baru po-nya kita pangku. Nah, kalau kita pangku P-nya mati. Sudah jadi P. Ini bacanya sudah tutup. Nah, bagaimana? Sekarang makin mudeng ya untuk sandangan-sandangan. Kemudian sandangan terakhir mungkin kalian sudah tahu atau mungkin baru tahu. Nah, kita lihat. Sandangan terakhir yang perlu kita ketahui itu ada yang ketiga. Itu ada namanya sandangan wianjono. Nah, namanya sandangan wianjono. Apa sih sandangan wianjono itu? Sandangan wianjono itu adalah sandangan pembukaning wanda, yaiku tetenger unine swara minangka sesulih aksara kang kagandheng karo aksara swara liyane sehingga dadi swara rangkep. Nah, kok iso swara rangkep? Apa sih? Kita langsung praktek saja biar kita mudeng. Apa itu sandangan wianjono? Yang pertama, sandangan wianjono itu ada cokro. Nah, cokro ini adalah gunanya untuk sesulih aksara R. Sesulih aksara R. Contohnya gini. Aksara R atau aksara ro ya. Contohnya kalau kita mau nulis kroso. Nah, kroso di sini kan ini di tengah-tengah kata. Ini ndak perlu kanya ronya kita pakai pasangan ro, ndak perlu. Kita pakainya sandangan wianjono. Bagaimana bentuknya cokro ini? Kita langsung tulis saja. Misalnya sandangan cokro ini seperti ini. Ini misalnya ada katanya seperti ini, kemudian kita beginikan. Nah, ini bentuknya sandangan cokro. Misalnya kita mau menulis ya, kroso. Ko ditulis biasa, baru kita cokro seperti angka 3. Nah, seperti ini bacanya kroso. Masih bingung, Bu? Oke, kita kasih contoh satu lagi. Misalnya griyo. Nah, ini kan ada ro di sini. Nggak perlu pakai pasangan ro, tetapi kita pakainya cokro. Go ditulis biasa. Di situ kita cokro. Jangan lupa karena i kasih wulu. Griyo. Nah, ini bacanya griyo. Nah, mudeng ya untuk cokro ya. Oke, selanjutnya yang kedua, sandangan wianjono yang kedua ada yang namanya keret. Keret itu untuk apa? Kalau cokro tadi untuk ro, kalau keret itu untuk sesulih aksara re. Nah, misalnya sregep. Nah, bentuknya seperti apa keret itu? Bentuknya seperti ini, seperti cokro, tapi dia ada plunre. Nah,
seperti cokro tapi ada pluntere. Misalnya kita mau nulis sregep, adek-adek jangan lupa so ditulis biasa, kemudian kita kasih keret. Nah, di plunter seperti ini itu bacanya sudah re. Nah, sregep seperti ini. Nah, ini bacanya sregep. Karo ra pakainya cokro, kalau re pakainya keret. Nah, yang ketiga, sandangan wianjono yang ketiga itu ada yang namanya pengkal. Tapi bukan di pengkal jaran loh ya. Pengkal itu untuk sesulih aksara yo. Kok bisa yo? Nah, contohnya seperti ini. Kalau kita pengkal ini bentuknya seperti ini. Seperti pangkon tapi kebalik. Nah, seperti ini. Misalnya saja langsung ke contohnya. Setio. Nah, ini kan TYA. Nah, TYA ini nggak perlu Y-nya pakai sandangan Y, tapi pakainya pengkal. Bagaimana penulisannya? Seperti ini. Adek-adek. Setio. Nah, ini kita pengkal. Nah, ini bacanya sudah setio. Jadi untuk sampai saat ini paham ya? Jadi sandangan itu bukan hanya A, I, U, E, O saja, bukan hanya E, I, tapi ada namanya. Tadi yang pertama apa yo? Yang inget. Nah, yang pertama ada sandangan swara. Yang kedua, ada sandangan apa tadi? Panyigek-wanda. Yang ketiga sandangan wianjono. Nah, itu baru kita belajarnya aksara Jawa sama sandangan loh. Tapi kali ini kita mau belajar tentang aksara Jawa dengan pasangannya sekalian. Oke, kita kembali lagi ke aksara Jawa yang tadi. Karena kita hari ini mau belajar tentang pasangan. Apa tadi? Aksara Jawa tadi. Yang pertama tadi apa? Ya, yang pertama ada ho. Nah, pasangan ho bagaimana ya? Pasangan ho itu letaknya di atas. Nah, seperti ho. Nah, belakangnya saja yang seperti ho itu pasangannya. Contohnya bagaimana untuk pasangan ho? Langsung ya, kita bikin contohnya tentang pasangan ho saja ya. Jadi biar kita langsung praktek. Yang pertama misalnya golek alu. Lihat, ini golek, ini kan mati. Karena huruf mati di tengah-tengah kata, maka untuk A itu tidak boleh langsung ditulis A. Nah, ini kan mati bu, boleh dipangku? Oh, tidak boleh. Pangku itu hanya kalau di akhir kata. Kalau di tengah-tengah kata seperti ini tidak boleh dipangku. Oleh karenanya, karena tidak boleh dipangku, maka A-nya harus diganti pakai pasangan. Kita langsung praktek saja ya. Golek alu. Nih, K kita tulis seperti biasa. Kemudian A, karena ini K-nya mati, ingat, karena ini K-nya mati, maka A diganti pakai pasangannya. Nah, nih, golek alu. Nah,
seperti ini. Jadi untuk pasangan, setiap kali ada huruf mati yang di depannya, maka huruf berikutnya harus diganti dengan pasangan. Misalnya lagi, kita mau nulis Mas Eko. Nah, S-nya mati, E-nya harus diganti dengan harus diganti dengan pasangan. Langsung saja, Mas Eko. Nah, S-nya ditulis seperti biasa, E-nya kita ganti dengan pasangan. Nah, seperti ini. Jadi ini bacanya Mas Eka. Seperti itu ya. Paham ya? Untuk A, ya, sambil jalan. Kalau masih pusing tenang, tidak apa-apa, kita namanya belajar. Oke, yang kedua tadi apa, habis ho tadi ya? No. Nah, pasangan no bagaimana? Pasangan no itu letaknya di bawah, turun. Nah, ini pasangan no. Contohnya ya. Misalnya kita mau nulis contoh pasangan no. Bule Neni. Nah, ini K-nya mati, maka huruf no harus diganti dengan pasangan. Ya, contoh. K ditulis seperti biasa. Yang diganti pasangan apanya? N-nya. Ya. Karena ini K ditulis biasa, letaknya pasangan seperti ini, disambung saja. Nah, karena ini E, depannya sini kasih kaleng tarung. Nah, Bule Neni. Oke, ini bacanya Bule Neni. Oh, ini ada K-nya mati di sini. Nah, Bule Neni. Oke, contoh lagi. Biar kita makin mudeng. Ades Nunut. Nah, ini S-nya mati. Karena S-nya di tengah-tengah, tidak boleh dipangku. Maka huruf selanjutnya yang diganti jadi pakai pasangan. Langsung saja. So ditulis seperti biasa. No-nya baru diganti dengan pasangan. Langsung sambung saja. Nah, Bu, ini suku. Kalau pasangan di suku bagaimana? Pasangan di suku tidak apa-apa. Pasangannya langsung di suku lagi. Nah, lanjut. Nunut. Nah, ini T huruf mati, tetapi karena dia letaknya di akhir, maka dia boleh dipangku. Nah, seperti ini. Oh iya, untuk penulisan titik, kalau huruf terakhir itu dipangku, maka titiknya cukup ditulis satu saja. Lah itu koma, Bu. Ya, tidak apa-apa, karena memang seperti ini. Ini kalau titik satu ini bisa berarti koma, tetapi dalam penulisan aksara Jawa, kalau dia sudah dipangku, ada pangku, ini kan mati. Nah, tinggal satu saja titiknya, ya. Jadi kalau sudah ada tanda pangku tidak perlu 2 kali, tapi cukup 1 kali saja. Oke? Ya, oke, kita lanjut. Tadi ada no, habis no ada co. Nah, habis no ada co.
Pasangan co bagaimana? Pasangan co letaknya di bawah. Pasangan co seperti ini. Nah, ini pasangan co. Kita mau langsung masuk ke contoh saja ya, biar kita mudeng, biar kita langsung masuk. Oke? Pasangan co. Misalnya kita mau nulis wes cacat. Nah, S mati tidak boleh dipangku, maka C-nya diganti dengan pasangan. Adek-adek jangan lupa. So ditulis seperti biasa. Co. Nah, co-nya diganti dengan pasangan. Letaknya di bawah suku kata yang dipasangi. Nah, wes cacat. To ditulis seperti biasa karena dia mati dipangku. Titiknya satu saja. Nah, ini bacanya wes cacat. Contoh lagi ya. Iwak cucut. Iwak cucut. K itu huruf mati, maka C-nya diganti dengan pasangan. Tidak boleh dipangku konya, tapi C-nya harus diganti dengan pasangan. Iwak. Nah, kok ditulis seperti biasa. C-nya diganti dengan pasangan. Bu, pasangannya dapat U. Tidak apa-apa. Ini langsung dikasih suku saja. Cucut. T mati lagi. Tinggal dikasih titik satu. Nah, ini bacanya iwak cucut. Nah, itu untuk co. Oke, lanjut. Untuk selanjutnya ada habis co itu ada ro. Ro, pasangan ro itu juga letaknya di bawah. Penulisannya sama dengan ro. Contoh Bu. Oke, contoh ya untuk pasangan ro. Mangan rujak. Mangan rujak. Ini no huruf mati. Ini no huruf mati, tidak boleh dipangku, maka ro diganti dengan pasangan. Lanjut. Mangan, no ditulis seperti biasa, ro diganti pakai pasangan. Nah, ada suku, langsung disuku saja. Yang disuku jangan no-nya ya, karena ini kan yang dapat U ro-nya, jadi yang dikasih suku juga pasangannya. Rujak. K huruf mati, tapi di belakang boleh dipangku, titiknya satu saja. Tuh. Lanjut ya. Lanjut ke aksara selanjutnya. Hana caraka. Nah, untuk ko ini juga penulisannya di bawah huruf seperti ko, tapi ada jelentirnya. Contoh, oke. Contoh dodol kare. Nah, langsung saja. L huruf mati. Karena L huruf mati, maka K yang diganti pakai pasangan. Dodol. Paling tarung.
kaleng tarung. Lo, nah ini lo-nya ditulis seperti biasa saja. K, karena K diganti dengan pasangan, maka K-nya pakai pasangan. Nah, dodol kare. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk pasangan ini bukan huruf matinya yang diganti dengan pasangan, tapi huruf setelah huruf mati. Seringkali ya Cah, Bu Erma itu menemukan bahkan yang kelas 9 pun masih sering keliru. Nah, ini contoh yang keliru ya. Contoh yang keliru, yang salah. Misalnya Mas Arman. Nah, Mas Arman ini S-nya mati. Harusnya yang diganti dengan pasangan apa? Iya, harusnya yang diganti dengan pasangan A-nya. Tapi enggak, kebanyakan justru penulisannya seperti ini. Nulisnya malah seperti ini. Nah, so-nya yang dipangku. Kemudian A-nya ditulis biasa. Nah, seperti ini. Ini salah ya kalau seperti ini ya. Soalnya kan dipangku ini kalau di akhir benar, tapi kalau di sini dia salah. Atau kadang juga ada juga yang menulisnya seperti ini. Oh, ini mati, kemudian diganti pakai pasangan so. Nah, Mas, A-nya ditulis biasa. Nah, seperti ini. Harusnya yang pakai pasangan apa? A-nya harusnya ini yang diganti, tapi malah kebalik, pakainya so. Nah, ini juga salah. Nah, penulisan yang benar bagaimana? Penulisan yang benar itu seperti ini. Mas, so-nya ditulis seperti biasa, tidak dipangku, tidak diganti pasangan, tetapi yang diganti dengan pasangan adalah huruf H. Nah, ini langsung dikasih layar. Nah, seharusnya penulisan yang benar itu seperti ini. Bukan so-nya dipangku, bukan so-nya diganti dengan pasangan, tapi so ditulis biasa, kemudian huruf setelah so yaitu A yang diganti dengan pasangan. Nah, gimana, sudah ada titik terang belum? Ya, Bu Irma harap dengan contoh ini, contoh ketiga ini membuat kalian semakin jelas bahwa yang namanya pasangan itu bukan ketika kita menemukan huruf mati, kemudian huruf matinya diganti dengan pasangan. Oh, bukan. Kemudian ada huruf mati di tengah-tengah kata, kemudian dia boleh dipangku. Oh, bukan. Tetapi pasangan itu adalah huruf setelah huruf mati yang diganti dengan pasangan. Nah, kita lanjut. Tadi ada K. Kemudian setelah ko tadi apa yuk? Ya. Selanjutnya ada do. Do ini pasangannya juga letaknya ada di bawah. Nah, seperti cucuk saja. Kemudian ada to. To ini letaknya juga di bawah huruf. Mirip to tapi hanya separuh dikasih buntut. Kemudian ada so. Nah, so ini istimewa karena dia letaknya pasangannya bukan di bawah huruf tapi ada di atas. Iya. Nah, so. Kemudian ada wo. Wo ini letaknya juga di bawah. Kemudian ada do, to, so, wo, lo. Nah, yang terakhir. Lo ini juga letaknya ada di bawah kata.
Nah, yang Bu Irma letakkan di bawah ini berarti dia letaknya ketika kita mengganti dengan pasangannya, maka dia letaknya ada di bawah. Kemudian ada po. Oh ya, untuk tugas pertama kalian stop dulu. Oke. Nah, boleh bergerak-gerak dulu, boleh mengulet-ulet dulu. Apa itu mengulet-ulet? Nah, boleh meregangkan tubuh dulu. Untuk tugas yang pertama, ya, coba Bu Irma minta kalian di rumah ya menuliskan kata. Tadi kita sudah belajar sampai 0. Bu Irma mau minta dituliskan yang pertama itu mangan urang di buku kalian ya, mangan urang. Kemudian yang kedua cedak kono. Nah, coba setelah praktek yang tadi dituliskan dulu, coba praktek dulu. Yang pertama mangan urang, yang kedua cedak kono. Ingat penulisan dari yang salah dan benar tadi. Bu, soalnya Bu. Oh ya, soalnya. Silahkan soalnya. Yang pertama mangan urang, ditulis dulu. Nah, ditulis dulu soalnya. Mangan urang, yang kedua cedak kono. Silahkan. Oh ya, kalian boleh sambil lihat buku yang di buku paket lo ya. Ya, biar tidak lupa. Sudah belum? Nulis mangan urang, ingat. Yang diganti pasangannya adalah huruf setelah huruf mati. Kalau ada huruf mati, tidak boleh diganti dengan pasangan, tidak boleh pakai pangku. Dah ya? Oke. Mangan urang. Nah, selanjutnya tadi kita sampai mana ya tadi? Nah, sampai ini. Sampai Doto Sawolo. Sampai Doto Sawolo. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ya. Yang berikutnya setelah do, to, sawolo, kemudian selanjutnya apa yo? Ya, ada po. Nah, po ini juga istimewa karena letak pasangan po juga di atas. Jadi ada 3 pasangan yang istimewa, Bu Irma lingkari ya. Yang pertama itu tadi ada ho, kemudian ada so, kemudian selanjutnya ada po. Nah, ingat untuk ho, so, po itu letaknya ada di sejajar dengan kata. Setelah po apa? Ya, setelah po ada do. Setelah po ada do. Do ini letaknya juga di bawah huruf. Seperti huruf W ya, kalau do ya. Kemudian ada jo. Jo juga letaknya di bawah. Kemudian ada yo. Yo juga sama letaknya di bawah. Pasangan yo ini mirip, penulisannya mirip dengan aslinya, bahkan sesuai dengan aslinya. Kemudian yang terakhir ada nyo. Nah, satu lagi aksara pasangan yang
istimewa. Tadi ada ho, sopo. Kalau nyo, nah ini kalau nyo itu dia letaknya ada di bawah, ke bawah iya, sejajar iya. Jadi penulisannya seperti ini. Nah, jadi dia turun ke bawah tapi juga sejajar. Oke, kita masuk ke contoh saja ya. Untuk nyo ini biar kita jelas. Nah, misalnya ada, kita mau nulis gelem nyopo. Nah, langsung saja ge pakainya pepet, lem nah ini huruf mati yang diganti dengan gelem nyopo, yang huruf matinya M, yang diganti pasangan apanya? M-nya. Oh iya, bukan M-nya ya, tapi nyonya. M ditulis biasa, nyo. Nah, ini nyo ini istimewa karena dia turun ke bawah, kemudian sejajar. Nah, jadi dia juga istimewa karena dia tidak hanya di bawah tapi juga sejajar. Gelem nyopo. Nah, ini bacanya gelem nyopo. Contoh satu lagi. Arep nyoba. Langsung saja. A-nya pakai ho ya. Kalau A, I, U, E, O itu pakainya ho. Arep. Ingat, nah ini ada satu hal baru lagi. Untuk aksara ro itu tidak boleh dikasih pepet. Aksara ro dalam aturan penulisan bahasa Jawa tidak boleh dipepet. Dia tidak boleh aturannya. Kemudian bagaimana Bu biar bisa dia bilangnya ro? Nah, biar dia bisa bilangnya re, maka kita pakainya apa yo? Namanya itu nih. Jadi pengganti aksara re kita pakainya keret. Nah, seperti ini. Nah, ini pengganti aksara re. Ini bacanya re. Karena aksara re tidak boleh dipepet. Namanya aksara keret. Nah, kalau tidak salah ya. Kayaknya memang keret, namanya keret ya, keret. Aksara swara re ndak boleh dipepet, makanya pakai keret. Makanya ini arep, ndak boleh ro kemudian dikasih pepet, ndak boleh, tetapi pakainya kita ini arep. Po ditulis seperti biasa, kemudian nyoba. Ini O dikasih taling tarung. Nah, nyoba. Nah, seperti ini. Ini bacanya arep nyoba. Nah, seperti itu ya. Ada aksara yang tidak boleh dipepet. Bu Irma jelaskan sekalian ya. 2 aksara yang tidak boleh dikasih pepet. Nah, itu yang pertama ada aksara ro dan juga ada aksara lo. 2 ini tidak boleh dipepet. Kalau nulis re itu tidak boleh seperti ini. Ini salah. Nulis lo dipepet itu juga salah. Untuk ro
itu tadi ada yang namanya keret. Kemudian untuk le kita pakainya pakai ngolelet. Nah, ngolelet ini seperti ini. Nah, seperti ini. Misalnya kita mau nulis lemah. Nah, ini lemah, tidak boleh seperti ini ya. Dikasih pepet, kemudian seperti ini tidak boleh. Tetapi lemah harus pakai lo-nya, pakai ngolelet. Ngolelet itu, nah untuk nulis lemah langsung saja seperti ini. Ini langsung otomatis bacanya le, mah biasa. Nah, jadi tidak boleh dipepet lo-nya. Kemudian kita mau nulis rekoso. Ini juga sama, ro tidak boleh dikasih pepet. Jadi langsung saja rekoso. Nah, seperti ini. Nah, ini Bu Irma harap kalian ingat-ingat dua aksara ini ya. Aksara ro sama lo tidak boleh dipepet. Kalau Bu Irma menghafalkannya gini biar ingat. Loro ora kena diempet. Kok diempet? Iya, pepet. Nah, jadi loro ora kena diempet. Jadi aksara lo karo ro wi ora entuk kena pepet. Nah, gitu inget-ingetnya. Jadi ndak akan lupa. Ingat ya. Loro ora kena diempet. Aksara lo lan aksara ro ora kena dipepet. Nah, oke, sekarang kita lanjut. Sudah sampai po. Nah, sudah sampai po ya. Aksara selanjutnya apa setelah po? Hana caraka data sawala pada jayanya mo ke batanga. Nah, mo aksara mo pasangannya juga ada di bawah. Nulisnya seperti ini. Nah, ada yang jelentire. Go. Pasangan go itu seperti huruf aslinya, hanya letaknya di bawah. Bo itu juga di bawah letaknya. Nah, kemudian ada to. Itu juga seperti yang lainnya, ada di bawah seperti huruf V, tapi ada rongga di dalamnya. Ingat, hampir mirip ya antara pasangan do sama to. Bedanya ini seperti V, kalau ini di tengahnya ini seperti ada O-nya. Kemudian yang terakhir itu ada aksara ngo. Pasangan ngo juga letaknya ada di bawah. Nah, seperti ini. Nah, jadi kita hari ini sudah belajar tentang pasangan. Kemudian selanjutnya untuk yang ketiga, tugas yang ketiga, Bu Irma minta kalian untuk menuliskan. Ya, tulis soalnya dulu ya, tulis soalnya dulu. Oke. Bu Irma minta kalian menuliskan
ngeduk lemah. Bukan deng, ngeduk semen. Nah, ngeduk semen. Yang ketiga. Yang keempat, boleh langsung dikerjakan sambil menunggu Bu Irma menulis soal selanjutnya. Kemudian yang keempat ada rezeki nomplok. Rezeki, jangan nomplok, nanti kasihan kesulitan. Rezeki, ya rezeki. Rezeki kathah. Kemudian yang kelima, silahkan menuliskan lemari, sepatu. Oke, itu tugasnya. Tadi 2 sudah di awal tadi, dan ini yang ketiga. Yang ketiga ngeduk semen, yang keempat rezeki kathah, dan yang kelima ada lemari sepatu. Ingat ya, yang tadi Bu Irma bilang loro ora kena diempet. Nah, oke. Itu tugas hari ini. Terima kasih sudah bersama dengan Bu Irma dari awal tadi hingga sekarang. Silahkan setelah selesai mengerjakan 5 soal itu, nanti difoto, diberi nama, dan di WA-kan ke WA-nya Bu Irma ya. Oke, Bu Irma tunggu. Selamat mengerjakan. Tetap semangat ya, dan jangan lupa jaga kesehatan. Oke. Dah.